Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Kamis, 12 Juni 2025. Bacaan dari Injil Matius, bab 5, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, konflik atau perang terus-menerus menjadi seakan-akan pertunjukan. Demi ekonomi, banyak yang memanipulasi menjadi perselisihan dan perang. Bahkan urusan politik menjadi pemecah belah dunia ini. Dunia membutuhkan damai. Kedamaian itu adalah cita-cita banyak orang, dan sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan akan sikap berdamai. Apabila kita tidak berdamai dengan diri sendiri, tentu akan menimbulkan kecurigaan, prasangka negatif, dan perselisihan. Hal itu menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Serajin-rajinnya orang berdoa dan mengikuti ibadat, tidak akan dapat tulus dalam berdoa apabila masih menyimpan dendam. Berdamailah, tanpa damai, hanya akan menimbulkan penghalang untuk dekat dengan Tuhan secara tulus. Maka, memaafkan itu kita butuhkan, supaya hati tenang dan dapat berkarya dengan sukacita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.